Selamat datang di channel MGMP Sejarah Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas menganalisis berbagai jenis dan juga bentuk sumber-sumber sejarah. Nah, sejarah merupakan sebuah peristiwa di masa lampau yang berkaitan dengan masa kini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari belajar sejarah. Nah, salah satu hal yang paling identik dari belajar sejarah ialah mengenai sumber sejarah. Nah, apa sih itu sumber sejarah? Sumber sejarah merupakan bahan pokok yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. Segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah, dari mulai sejak zaman purba sampai zaman sekarang. Berbicara mengenai sumber sejarah itu terbagi menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya, yang kedua itu berdasarkan bentuknya. Nah, sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu juga terbagi lagi ya menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan sumber primer yang pertama, dan yang kedua ada sumber sekunder, dan yang terakhir yang ketiga ada sumber tersier. Nah, kita akan bedah satu persatu ya. Yaitu yang pertama ialah sumber primer. Nah, sumber primer itu bisa dikatakan sumber sejarah yang bisa dikatakan kuat ya. Karena sumber primer itu satu zaman dengan peristiwa sejarah pada waktu itu. Nah, bisa dikatakan sumber primer ini akurat ya. Seperti apa aja sih contoh-contoh sumber primer? Nah, contoh-contoh sumber primer itu seperti prasasti gitu kan. Terus kemudian pelaku sejarah, saksi mata peristiwa sejarah itu termasuk ke dalam sumber primer. Nah, di sisi lain ada juga itu piagam juga atau monumen juga termasuk ke dalam sumber sejarah primer. Nah, selanjutnya ada sumber sekunder ya. Sumber sekunder itu merujuk kepada benda-benda tiruan dari benda-benda aslinya. Sumber sekunder juga bisa berupa sumber-sumber kepustakaan ya. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan sejarah juga termasuk ke dalam sumber sekunder. Nah, adapun contoh sumber sekunder itu apa aja? Yang pertama itu ada terjemahan kitab-kitab ya, terus kemudian laporan penelitian sejarah, juga terakhir ada tiruan replika dari prasasti-prasasti. Nah, kalau kita pergi ke museum ya, kita akan melihat berbagai prasasti yang itu memang kebanyakan ada yang tidak asli, itu replika ya. Dan itu apabila kita meneliti prasasti tersebut sah-sah saja gitu dan termasuk ke dalam sumber sekunder. Oke, nah terjemahan kitab-kitab itu banyak ya, seperti Negara Kertagama, naskah Carita Parahyangan, itu terjemahannya termasuk ke dalam sumber sekunder. Nah, yang ketiga ada sumber tersier ya. Sumber tersier sumber sejarah yang tergolong ke dalam sumber tersier ialah buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan-laporan peneliti sejarah. Itu termasuk ke dalam sumber tersier. Biasanya penulisnya tidak melakukan penelitian langsung mengenai topik yang akan dibahas. Nah, itu mengenai sumber sejarah berdasarkan sifatnya.
sumber sejarah juga ada yang berdasarkan bentuknya. Nah, sumber sejarah berdasarkan bentuknya ini itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu sumber sejarah tertulis, sumber sejarah lisan, dan sumber benda ya. Sumber sejarah berdasarkan tertulis dapat dikatakan juga keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media-media tertulis seperti batu, kertas, atau daun lontar dan lain sebagainya gitu. Itu termasuk ke dalam sumber sejarah tertulis. Sumber sejarah berdasarkan tertulis ini dengan menggunakan batu ataupun prasasti seperti kita ambil contoh prasasti Kawali ya, itu merupakan salah satu contoh dari sumber sejarah tertulis. Nah, berikut ini adalah contoh sumber-sumber sejarah tertulis yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian sejarah. Yang bagian A ada dokumen pemerintah ya. Di dalam dokumen pemerintah ini biasanya dimuat keputusan-keputusan, berita-berita, terus kemudian laporan-laporan tentang peristiwa-peristiwa gitu kan. Terus kemudian laporan tahunan, data statistik, kenyataan pemerintah dan lain sebagainya. Oke, yang ke bagian B ya, yang bagian B ada notulen rapat. Nah, ini juga termasuk bisa dijadikan sebagai penelitian sejarah dari perspektif ataupun juga dari sumber tertulis. Notulen rapat adalah catatan-catatan yang berisi hal-hal yang menjadi materi dalam salah satu contohnya persidangan gitu kan, persidangan rapat, dan bisa memanfaatkan hal itu gitu. Jadi kita bisa mengetahui rapat-rapat pada waktu itu seperti apa gitu. Seperti halnya misalkan ini salah satu contoh ya, Kongres Budi Utomo gitu kan, pasti ada notulennya atau sekretaris yang mencatat keadaan rapat pada waktu itu. Nah, si catatan-catatan tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk sumber sejarah gitu kan, yang bersifatnya tertulis. Dan yang lebih bagus lagi bahwasanya catatan-catatan itu haruslah orisinil gitu. Jadi catatan yang memang benar-benar ditulis oleh sekretaris yang melihat kejadian atau proses rapat atau kongres tersebut. Nah, itu bagian B ya, mengenai notulen rapat. Yang selanjutnya bagian C ada memoir atau catatan-catatan harian, surat-surat gitu kan. Itu bisa juga dijadikan sebagai sumber penelitian sejarah yang secara tertulis. Nah, memoir itu kan catatan harian seperti catatan hariannya Soekarno ataupun juga Kartini, itu ada gitu kan catatan-catatannya. Nah, contoh dari catatan atau memoir atau surat-surat ialah surat-surat dari Raden Ajeng Kartini terhadap Nyonya Abendanon gitu kan, yang dikumpulkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu merupakan sebuah catatan tulisan-tulisan Kartini kepada Nyonya Abendanon yang merupakan orang Belanda gitu. Kemudian dibukukan. Itu bisa juga menjadi sumber sejarah. Selanjutnya ada surat kabar ya, yang bagian D, surat kabar. Surat kabar ini bisa dikatakan seperti koran-koran lama gitu, koran-koran yang menggambarkan situasi berita-berita yang terjadi pada waktu itu. Salah satunya kan banyak, ada koran-koran lama itu khususnya ketika zaman-zaman Belanda gitu, seperti koran-koran Batavia Nebesblad, terus kemudian
Sinar Hindia, terus kemudian Medan Priai. Nah, itu juga merupakan koran-koran Tempo dulu yang mana isinya pasti memuat berita-berita seputar keadaan yang terjadi pada waktu itu di masyarakat. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber sejarah tertulis. Yang terakhir ya, ada autobiografi dan juga cerita-cerita roman juga termasuk ke dalam sumber sejarah yang bersifat tertulis. Autobiografi dapat memberikan data tentang faktor-faktor subjektif, misalnya nilai-nilai sosial, proses situasi sosial yang terjadi pada waktu itu, terus kemudian perubahan-perubahan sosial gitu kan. Autobiografi berguna bagi psikologi karena di dalam dokumen seperti itu memuat faktor-faktor subjektif seperti segi-segi afektif, motivasi, harapan-harapan, dan juga pengalaman-pengalaman. Nah, selain autobiografi ada juga cerita-cerita roman. Nah, cerita-cerita roman ini seperti novel-novel gitu kan. Memang dalam isinya itu memang fiksi, cuma dalam penggambaran situasi-situasi pada waktu itu dapat menggambarkan data-data tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sejarah. Jadi salah satu saya ambil contoh ya, novel karya Pramudia Anantatur, salah satu novel Pram tentang bumi manusia. Itu memang fiksi, cuma di dalam proses penulisannya, dalam cerita-ceritanya itu dimasukkan data-data tentang sejarah, situasi, penggambaran pada waktu itu seperti apa gitu kan. Nah, itu salah satu cerita roman, dan sah-sah saja apabila kita ingin meneliti sejarah dari menggunakan sumber-sumber cerita-cerita roman gitu, tidak masalah. Nah, itu sumber-sumber sejarah secara tertulis atau sumber-sumber yang bersifatnya tulisan. Selanjutnya ada sumber lisan ya, yang bagian kedua ya, kita masuk ke bagian kedua yaitu sumber lisan. Nah, sumber lisan itu merupakan apabila kita mewawancarai saksi ataupun juga pelaku peristiwa sejarah gitu kan. Nah, kita biasanya kalau mewawancarai pelaku dan saksi sejarah dengan cara wawancara tersebut kita bisa tahu bahwasanya dulu itu situasinya seperti apa, terus peristiwa-peristiwa yang akan kita teliti itu kayak apa gitu, dengan melibatkan pelaku sejarah. Saya ambil contoh, apabila kita ingin mengetahui peristiwa 65 ya, peristiwa pembantaian 1965, maka kita akan mewawancarai pelaku sejarah pada waktu itu. Dengan begitu kita akan tahu gitu seperti apa sih peristiwa-peristiwa 65 itu. Nah, seperti itulah salah satu contohnya yang menjadi sumber lisan. Namun juga ada sebuah kekurangannya ya sumber lisan itu ya, karena kekurangannya apa, kita akan sulit untuk mewawancarai orang-orang yang menjadi pelaku atau saksi sejarah, karena manusia kan umurnya tidak panjang gitu. Manusia umurnya nggak selamanya hidup gitu kan, jadi sulit untuk mencari narasumber atau pelaku saksi mata sejarah apabila misalkan periode kebelakangnya itu udah lama banget gitu. Itu memang kekurangannya dari sumber lisan. Nah, selanjutnya ada sumber benda. Nah, sumber benda sudah pasti sumber benda itu berupa candi ya, berupa bangunan-bangunan zaman dulu gitu kan. Itu termasuk ke dalam sumber-sumber sejarah yang bersifat benda.
dan itu wajar-wajar saja dan bisa dijadikan sebagai sebuah sumber sejarah. Kita ambil contoh sumber benda ini seperti hanya kita menemukan sebuah fosil purba pada waktu itu, dan untuk meneliti hal itu kita bisa bekerjasama dengan seorang arkeolog gitu kan, dengan arkeolog, dan pada akhirnya akan mendeskripsikan tentang penemuan tersebut dan kita bisa meneliti sumber benda tersebut. Nah, itu mengenai menganalisis berbagai jenis sumber-sumber sejarah. Oke, sekian dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.